Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Nah, sekarang Ibu akan absensi kehadiran kalian hari ini. Ahmad Baihaqi ada hadir? Hadir. Kemudian Ahmad Dimyati hadir. Ahmad Faisal, Ahmad Rizwan Kurniawan, Aisyah ada. Dina Sapitri ya, hadir semuanya hari ini ya. Nah, sekarang ada sampah tidak di bawah mejanya? Ada terlihat sampah? Kalau ada silahkan dibuang dulu ke tempat sampah. Tidak ada, bersih ya, semuanya bersih. Nah, kalau sudah bersih, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, untuk ketua kelas, silakan memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan Aisyah untuk menjadi dirijen ke depan, memimpin kawan-kawannya. Silakan yang lain berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ya, baik, terima kasih Aisyah. Terima kasih yang lain, silakan duduk. Nah, sekarang Ibu akan memberikan video motivasi. Kalian harus menyimak video ini sampai selesai. Kita hidup dengan impian dan keinginan yang tak terbatas. Akan tetapi, kita hidup dengan waktu dan tenaga yang terbatas. Itulah yang menjadi tantangan dalam hidup, untuk menciptakan strategi bagaimana cara mewujudkan impian kita. Terkadang kita lelah saat berjuang. Tapi, apakah kita akan membiarkan hidup kita sia-sia begitu saja? Membiarkan waktu menggilas kita menjadi makhluk yang hina? Bukankah dengan berjuang, hidup kita akan menjadi terhormat? Bukankah dengan belajar, kita akan memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita? Teruslah belajar dan berjuang, karena hanya dengan itulah kita akan dikenang oleh dunia. Hiduplah seolah engkau mati besok, tapi belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Sekarang Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah melihat video singkat tersebut. Semangat, Bu. Bersemangat. Lebih bersemangat lagi atau tidak untuk terus belajar? Ya, bagus. Kalian memang harus terus bersemangat untuk terus belajar. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan sesuatu. Apakah kalian pernah berjabat tangan atau bersalaman? Pernah. Nah, kalau kalian pernah berjabat tangan atau bersalaman, nah, selain untuk berkenalan, apa makna lain dari berjabat tangan? Kira-kira apa? Apa ya? Salam lebaran, Bu.
Saat lebaran, biasanya kalian berjabat tangan. Kemudian apa lagi? Saat hendak pergi ke sekolah. Saat hendak pergi ke sekolah, biasanya berjabat tangan dengan siapa? Dengan orang tua, Bu. Dengan orang tua. Kemudian yang lain ada perpisahan dengan guru-guru. Benar. Apalagi yang lain? Apalagi kira-kira yo? Saat bertemu teman di jalan ya tadi jadi Bu untuk pertemuan tadilah. Nah, tetapi kalau di dalam konflik sosial berjabat tangan dalam konflik sosial dapat dimaknai sebagai kesepakatan damai oleh pihak-pihak yang bertikai. Atau jabat tangan merupakan simbol bahwa pihak-pihak yang berkonflik sepakat untuk melakukan perdamaian. Nah, oleh karena itu budaya berjabat tangan dapat menjadi salah satu cara untuk apa? Membangun kehidupan harmonis dalam suatu masyarakat. Kita akan belajar tentang konflik sosial dan kekerasan. Sudah pernah mendengar apa itu konflik sosial? Pernah. Kira-kira apa itu konflik sosial? Dari kata konflik dulu. Masalah. Konflik berarti masalah. Nah, ada pun tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan kepada kalian semua hari ini. Yang pertama, melalui kerja kelompok atau melalui diskusi kelompok, kalian mampu mendeskripsikan konflik sosial dan kekerasan. Nah, kemudian melalui diskusi kelompok juga kalian akan mampu menganalisis faktor penyebab konflik sosial. Nah, di sini Ibu akan menayangkan tentang video konflik sosial dan Ibu ingin kalian mencatat poin-poin penting di dalam video tersebut. Ya, silahkan siapkan catatannya terlebih dahulu sebelum Ibu play video tentang konflik sosial berikut ini. Konflik antar tetangga kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak jenis konflik dengan beragam dampak. Mulai dari tidak lagi bertegur sapa sampai tindakan berbahaya yang berujung saling gugat di pengadilan. Salah satu faktor pemicunya dikarenakan adanya perubahan perilaku masyarakat. Konsep tentang masyarakat modern yang hidup di kota metropolitan itu 120 tahun lalu sudah diprediksi oleh seorang ahli sosial. Semua daerah yang tadinya bukan kota sekarang menjadi kota, bahkan diprediksi sekitar 2045 itu 75% kota-kota itu akan menjadi kota, gitu ya, menjadi metropolitan. Istilahnya adalah mereka adalah orang-orang yang hidup digerakkan oleh pikirannya, bukan oleh perasaannya. Jadi segala sesuatunya dihitung, ini aku untung nggak, ini aku rugi nggak. Jadi tidak lagi menggunakan perasaan yang biasanya lebih mengedepankan empati. Konflik antar tetangga juga terjadi di Jalan Rawabebek, Penjaringan, Jakarta Utara pada Agustus 2022. Seorang tetangga tega menyiramkan cairan yang diduga bensin ke salah satu rumah tetangganya di kawasan permukiman padat. Aksi yang terekam kamera CCTV tersebut disebabkan hanya karena pelaku, HA, tidak menyukai tetangganya tersebut. Atas aksinya, HA ditangkap polisi dan dijerat dengan pasal 178 KUHP tentang perusakan barang dan melakukan pembakaran yang disengaja. HA terancam hukuman 12 tahun penjara. Sejumlah langkah pun bisa digunakan untuk mencegah terjadinya konflik antar tetangga. Mulai dari berdiskusi atau komunikasi secara terbuka dan jujur. Jangan lupa pilih lokasi yang nyaman agar dapat menyelesaikan masalah. Gunakan kepala dingin. Ini dapat membantu mengendalikan emosi sehingga dapat menangani masalah dengan baik. Menjadi pendengar yang baik. Beri kesempatan pihak lain untuk mengutarakan permasalahan yang dirasakan. Saling memaafkan. Tahanlah amarah dan saling memaafkan. Cari solusi bersama. Solusi terbaik adalah solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Terapkan prinsip empati dan kerjasama. Cobalah untuk saling memahami perasaan dan masalah tetangga.
Dengan begitu, konflik bisa diminimalisir. Nah, sekarang sudah kalian lihat, sudah kalian catat kan poin-poin penting dari isi video. Nah, kira-kira poin penting apa yang ada di dalam video tersebut? Bu, Rizky Bu. Ya, Rizky? Menurut saya poin penting yang ada di dalam video tersebut. Hah? Antara konflik antar keluarga yang disebabkan karena perubahan perilaku masyarakat, Bu. Perubahan perilaku masyarakat. Tapi konfliknya konflik Antar keluarga, antar keluarga atau antar tetangga ini? antar tetangga, Bu. Oh, Bu. ya antar tetangga. Tapi sudah bagus. Siapa lagi? Yang lain? Kira-kira poin penting apa? Karena perilaku, kata Rizky. Karena perilaku dari masyarakat yang berubah. Nah, kenapa perilaku itu berubah? Apa perilaku yang berubah menurut video tadi? Apa? Karena masyarakatnya menggunakan karena masyarakatnya tidak menggunakan perasaan tapi menggunakan pikiran. Ya, bisa. Karena tadi sudah disebutkan bahwa masyarakatnya sudah berubah. Tidak lagi menggunakan perasaan, tetapi menggunakan apa? Pikiran. Memang harus menggunakan perasaan dan pikiran, tapi apa tadi yang berubah? Tidak menggunakan hati, bisa tidak menggunakan hati. Hanya berpikir tentang apa? Diri sendiri. Tentang diri sendiri, untung ruginya. Tadi kan sudah disebutkan, hanya berpikir tentang untung ruginya. Nah, selain itu, apa yang bisa meminimalisir dampak konflik antar tetangga tersebut? Apa saja tadi yang bisa Untuk meminimalisir apa saja yang dilakukan? Bisa kita lakukan atau dilakukan tadi di situ? mungkin pendapat saya itu dari meringkas tadi bisa dilakukan itu dengan secara diskusi dengan menggunakan kepala dingin. Iya, benar. Setelah itu komunikasi secara terbuka dan jujur Ya. dan menjadi pendengar yang baik dan juga saling memaafkan. Ya, itu poin-poinnya juga lah tadi. Bagaimana kita bisa meminimalisir dampak konflik tadi antara tetangga. Bisa meredakan dengan perasaan, banyak berempati juga kan. Sudah tidak lagi memakai perasaan tetapi hanya memandang untung dan ruginya bertetangga. Tadi misalnya bagaimana meminimalisirnya dengan cara berkomunikasi antar tetangga, kemudian dengan apa tadi? Berkepala dingin, kata ada tadi. Nah, itu sudah disebutkannya di dalam video ini. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebelum Ibu lanjutkan? Hah? Sudah jelas atau belum? Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Kalian bagi kelompok seperti yang telah lalu. Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 kan di kelas ini ada kelas visual 2, ada kelas audio 1, dan kelas kinestetik. Nah, sekarang kalian bagi kelompoknya sekarang. Masih ingat kalau kelompok-kelompoknya? Nah, ingat. Sekarang bentuk kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4. Silahkan. Sekarang ini laptopnya Ibu bagikan. 1 kelompok, 2, silakan dibuka anak. Silahkan dibuka. Silahkan dibuka dulu atau Ibu bagikan di grup kelompok ya. Link yang untuk tugas. Nah, itu silahkan dibuka link yang Ibu bagikan.
Di sana ada menunya lagi. Menu yang pertama halaman muka, yang kedua bahan ajar, kemudian tugas kelompok. Nah, yang harus kalian buka itu yang tugas kelompok. Tugas yang visual, klik aja yang tugas visualnya. Nah, klik tugas visualnya untuk kelompok 1. Sinyal, bagaimana ini sinyal? Bagus saja kan? Nah, tugasnya di sana deskripsikan konflik yang terjadi dalam kasus tersebut. Di sana ada video, belum muncul videonya. Yang kedua, analisis faktor penyebab konflik yang ditemukan dari kasus tersebut. Nah, di sini ada video tentang tugasnya, tentang kasusnya. Nah, tugasnya itu udah ada di bawah, Ibu tuliskan. Deskripsikan konflik yang terjadi dalam kasus tersebut. Kemudian yang kedua, analisis faktor-faktor penyebab konflik yang ditemukan dari kasus tersebut. Nah, itu sama itu. Nanti kalau kelompok 2 buka yang kelompok 2 tentang audio, yang ketiga tentang visual, dan keempat tentang kinestetik. Tapi sama itu bahannya. Tapi kalau yang kinestetik Ibu berikan sama kayak yang terdahulu, itu berupa artikel. Jadi kalian harus membaca, kalau kelompok 4 harus membaca artikel tentang riwayat panjang konflik tanah berdarah di Mesuji. Jadi kalian harus baca dulu nih, karena kalian kelompok kinestetik. Beda dengan kelompok video dan kelompok audio. Nah, silahkan dibaca tentang kasusnya. Kemudian tugasnya sama, deskripsikan konflik yang terjadi dalam kasus tersebut dan analisis faktor-faktor penyebab konflik yang ditemukan dari kasus tersebut. Silahkan dikerjakan. Oh, belum. Ibu bagikan dulu, ini lupa. Lembar kerjanya, ini lembar kerjanya. Tulis di sini nama kelompoknya, anggotanya. Nah, ini sudah Ibu beri petunjuk untuk setiap tugas kelompok tersaji di link atau di video, ya kan? Nah, ini untuk lembar kerjanya masing-masing kelompok. Nah, di sini Ibu juga memberi kebebasan. Di sini Ibu juga memberi kebebasan kalau kalian ingin mencari istilahnya artikel yang lain atau video yang lain atau audio yang lain untuk menambah wawasan dari tugas yang kalian buat. Nah, ini Ibu juga punya bahan ajar di halaman, di link itu tadi ada juga Ibu sediakan bahan ajar tentang konflik sosial dan kekerasan. Kalian bisa buka dan baca bahan ajar lain. Nah, tapi ini juga Ibu bagikan yang sudah bisa dilihat langsung. Ada yang ditanyakan? Boleh langsung jawab, Bu? Boleh. Kalau pian sudah tahu isi ceritanya, silakan dijawab. Bagaimana pian mendeskripsikan isi ceritanya? Kalau merasa kurang informasi, bisa cari di media lain, boleh. Silahkan didiskusikan. Harus terjawab 2 pertanyaan tersebutlah. Yang pertama tadi deskripsikan tentang konsep ya yang ada di sana. Kedua, faktor penyebabnya yang ada di sana. Udah semuanya? Udah? Kalau sudah kita akan mulai mendiskusikan. Tapi kita perlu meja tidak di depan, kira-kira? Perlu. Kalau
Kalau kita perlu meja di depan, Ibu minta tolong susunkan kira-kira 5 meja di depan untuk diskusi kita. Siap, Bu. Minta tolong. Ya. Susun 5. Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ingin mempresentasikan tentang konflik yang disebabkan karena perbedaan individu. Kasus tawuran yang menyebabkan kematian Hilarius Christian Evan Raharjo terjadi pada Juli 2018 di Jakarta. Hilarius, seorang siswa kelas 10 SMK, menjadi korban duel fisik yang dipicu oleh permusuhan antar dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda. Keluarga korban dan masyarakat secara luas mendesak tindakan tegas terhadap para pelaku serta perlunya reformasi dalam pendidikan atau karakter dan mencegah terulangnya kasus serupa. Analisis faktor-faktor yang menyebabkan konflik terjadi pada tema yang kami bawakan ini. Nomor 1, adanya solidaritas dan tekanan kelompok. Tawuran terjadi akibat adanya solidaritas di antara kelompok pelajar. Bagi kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 3. Kenapa pengaruh budaya kekerasan dikatakan sebagai faktor penyebab dari kasus konflik Hilarius? Oke, pertanyaan Anda kami terima. Silakan ditulis dulu. Silakan ditulis dulu pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Atau langsung menerima pertanyaan kedua? Ada yang mau bertanya lagi dari kelompok lain? Izin bertanya. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat dari kelompok 2 ingin bertanya. Mengapa solidaritas kelompok pelajar sering menjadi faktor utama dalam tawuran antar sekolah, dan bagaimana cara mencegah tekanan kelompok ini agar tidak berujung pada kekerasan? Izin dijawab dari Rahmat Hidayat, kelompok 2. Solidaritas kelompok pelajar mendorong anggota kelompok untuk membela kehormatan atau menjaga status sosial di mata teman-temannya. Seringkali menyebabkan individu melawan tindakan yang bertentangan dalam prinsip pribadinya, seperti dalam kasus Hilarius. Penjagaan dapat dilakukan melalui pendidikan karakter yang mengajarkan keterampilan sosial dan pengendalian diri, serta memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya mengambil keputusan yang mandiri meskipun berada di luar tekanan kelompok. Sekian dari saya. Terima kasih. Apakah jelas jawaban kami? Jelas. Apa ada yang mau bertanya lagi? Silakan bertanya. Kalau tidak ada, itu saja ucapan terakhir dari presentasi kelompok kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Ada kelompok lain ada yang mau langsung maju, siap tanpa Ibu suruh atau ditunjuk? Ada kelompok 3? Kelompok 3, silakan. Konflik di Ambon tahun 1999 sampai 2002. Konflik SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan yang terjadi di Ambon, Maluku dari tahun 1999 hingga tahun 2002 merupakan salah satu konflik sosial yang paling berdarah dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Konflik ini melibatkan dua kelompok agama terbesar di Ambon, yaitu umat Kristen dan Muslim, yang terlibat dalam serangkaian kekerasan sektarian yang menyebabkan ribuan orang tewas, puluhan ribu orang terluka, dan ratusan ribu orang mengungsi. Awal mula konflik dipicu pada 19 Januari 1999 ketika terjadi perkelahian kecil antar seorang pemuda Muslim dan seorang supir angkutan Kristen. Meskipun insiden ini tampaknya sepele, ketegangan antara kedua
kedua komunitas agama yang telah lama terpendam meledak menjadi konflik terbuka. Segera setelah insiden itu, kerusuhan menyebar ke seluruh kota Ambon dan meluas ke berbagai wilayah di Maluku. Diperburuk oleh krisis ekonomi Asia pada 1997 sampai 1995. Ketidakadilan sosial termasuk akses yang hidup merata terhadap sumber daya ekonomi, memicu ketegangan antar kelompok agama yang berbeda. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain, silakan angkat tangan. Ya udah, gitu Bu. Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa perbedaan agama dan identitas komunal menjadi faktor utama dalam eskalasi konflik di Ambon? Bagaimana ketegangan ini dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik di wilayah tersebut? Mohon izin untuk menjawabnya, kami berdiskusi sebentar. Ya, silakan didiskusikan. Mohon izin Ibu. Ya. Mohon izin jawab untuk kelompok 4. Pertanyaannya tadi, mengapa perbedaan agama dan identitas komunal menjadi faktor utama dalam eskalasi konflik di Ambon? Benar? Benar. Oke. Ketegangan agama di Ambon dipicu oleh perubahan demografis dan pergeseran sosial, di mana persaingan dalam bidang ekonomi dan politik semakin dipersepsikan melalui lensa agama. Perubahan politik setelah Orde Baru juga memungkinkan munculnya kompetensi kekuasaan. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ini bagaimana keterkaitan tugas kalian dengan teori konflik dan kekerasan? Ada keterkaitan di antara teori konflik klasik dari Karl Marx yang teori ini menjelaskan konflik sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara kelompok yang memiliki kekuasaan atau kelas penguasa dan kelompok yang tertindas. Kemudian ada teori kekerasan struktural dari Johann Galtung. Itu juga ada keterkaitan dengan konflik etis di Sampit dan konflik agama di Ambon. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang terjadi juga dalam kasus-kasus kalian? Ada faktor perbedaan individu, kemudian ada faktor perbedaan etis. Nah, kalau kalian sendiri apa saja kira-kira yang faktor penyebab konflik apa saja yang kalian pelajari hari ini kira-kira? Perbedaan kepentingan antar kelompok. Perbedaan kepentingan antara individu. Kan Hilarius. Bisa juga kelompok. Bisa. Kemudian kelompok 2, perbedaan kepentingan tentang apa? Tentang etnis. Yang kalian pelajari hari ini kira-kira sudah paham atau belum tentang konflik sosial dan faktor penyebabnya? Sudah paham? Sudah paham. Kalau sudah paham tentang semuanya, Ibu akan evaluasi lagi. Apakah kalian benar-benar paham tentang tugas atau tentang pembelajaran hari ini? Silakan dikumpulkan ke depan. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Tetaplah jadi anak-anak yang sehat. Tetaplah jadi anak-anak
anak yang berpikir kritis dan tetap semangat dalam belajarnya. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama berdoa dulu sebelum pulang. Siapa mau mimpin doa? Ketua kelas lagi? Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Nah, sekian. Silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing. Jangan mampir-mampir kemana-mana.